ternyata seragamku yang putih itu ikutan hilang juga. Tapi dasiku masih ada, jadi dasi aku tuh masih aku pakai. Teman-teman, hari ini pembahasannya saya ingin terkoneksi dengan energi Angie, di mana Angie ini adalah yang diteror oleh makhluk halus sejak kecil hingga dewasa. Yang dari ceritanya kayaknya ada sangkut pautnya dengan pemujaan-pemujaan iblis di zaman dulu, atau mungkin juga saat ini juga masih ada ya. Karena dia menceritakan bahwa di dindingnya ada semacam lukisan-lukisan yang ada kaitannya dengan pemujaan-pemujaan seperti itu. Mari kita lihat di sini. Apakah maksudnya apa sih yang menyebabkan dia sampai mengalami seperti itu? Mari kita lihat di sini ya. Saya kocok dulu melalui energi Angie ya. Apa yang menyebabkan kamu mengalami gangguan seperti itu? Saya ada penglihatan teman-teman, seseorang, bukan mungkin seorang laki-laki, karena yang terlihat tangannya kekar menggandeng sosok tangan yang kecil. Saya mengartikan ini ada kaitannya dengan mungkin ada keluarga yang lebih tua atau lebih dewasa, misalnya ayah, kakek dari Angie yang ada terkait dengan sebuah perjanjian keilmuan ya. Tapi di sini sepertinya bukan di kehidupan saat ini. Bisa jadi kehidupan ini terjadi sebelum Angie reinkarnasi di kehidupan saat ini. Bisa jadi seperti itu. Ada sosok tangan gede, terus tangan anak kecil bergandengan tangan. Ya, artinya apa yang terjadi di kehidupan Angie saat ini ada kaitannya, ada benang merahnya dengan perbuatan orang dewasa di kala itu. Ya, di kala itu tentunya orang dewasa ini memiliki hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat dengan Angie. Makanya Angie kena getahnya dari perbuatan orang tersebut yang harus dialami Angie saat ini seperti itu. Ibaratnya ada buah karma dari masa lalu yang harus dijalani Angie saat ini, dan imbas dari perbuatan dari seseorang laki-laki gede itu. Tapi ini saya rasa perbuatan ini terkait dengan mungkin dari sebelum reinkarnasi, bisa juga dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kehidupan di dunia ini entah siapa yang entah kaki bukitnya atau siapa yang pernah mendalami sebuah ilmu yang ada kayak perjanjian komitmen seperti itu, yang pada akhirnya mungkin komitmennya ini tidak terpenuhi dan berimbas kepada diri Angie. Mungkin seperti itu. Mari kita gali lagi melalui kartu yang ini aja ya. Apa yang menyebabkan Angie mengalami gangguan yang seperti itu di kehidupan saat ini? Saya melihat ada sosok merah di sini, merah yang penuh amarah, kayak api berapi-api, yang nggak suka kalau ditembus energinya teman-teman, nggak suka banget. Ada simbol komunikasi, hubungan dengan yang di atas. Yang di atas ini tergantung misalnya seseorang memiliki keilmuan kecil sedikit, kemudian dia komunikasi pada seseorang yang lebih mumpuni, bisa jadi seperti itu, atau komunikasi dengan arti-arti yang lain juga bisa. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Komunikasi terkait hal apakah? Saman
saman ini bisa diartikan adanya keilmuan seperti yang saya bicarakan tadi di penglihatan tadi, yang tangan gede dan tangan kecil. Ini kartunya keluar terkait tentang keilmuan yang berkaitan dengan misalnya mistis dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya dengan lukisan atau tulisan darah yang ada di dinding tempat Angie berada. Kayak ada simbol pemujaan setan dan lain sebagainya. Ini samannya keluar loh ya. Selanjutnya ada self-shifting. Self-shifting artinya berubah-ubah. Jadi antara kadang diganggu juga kadang enggak, seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang menimpa dari Angie ini ada kaitannya dengan leluhur Angie, baik leluhur, mungkin leluhur di kehidupan saat ini juga bisa, atau leluhur di kehidupan sebelum reinkarnasi juga bisa, yang ada kaitannya sudah mengadakan suatu perjanjian terkait ilmu, ada komunikasi yang ada kaitannya dengan saman ini, ilmu klinik, yang pada akhirnya ada kondisi di mana Angie harus menerima akibat dari apa yang sudah dipelajari tersebut. Mengapa begitu? Mengapa harus Angie yang menerima? Karena tadi itu ada kaitannya tangan gede dan tangan kecil. Ada hubungan antara Angie dengan orang besar ini. Seperti kita ya, seperti saya ya. Saya sebagai orang tua yang memiliki kewajiban untuk menghidupi anak saya. Nah, ketika saya sebagai orang tua misalnya melakukan perbuatan yang kurang terpuji untuk mendapatkan uang, kemudian saya pergunakan untuk memberi makan anak saya, otomatis dosa saya juga akan terkait mengalir juga ke anak saya, imbasnya seperti itu. Makanya sebagai orang tua kita juga harus hati-hati dalam memberi makan anak keturunan kita. Carilah rezeki yang halal biar juga berkah melimpah buat anak-anak ke depannya. Ini juga seperti itu, ada kaitannya dengan leluhur, entah leluhur yang mana ini ya, leluhur jauh mungkin, atau juga terkait dengan reinkarnasi di kehidupan yang dulu, yang mana ada hubungan yang begitu dekat antara Angie dengan orang tersebut, yang pada akhirnya Angie juga mendapatkan imbas dari perbuatan orang tersebut ya. Ada simbol saman dan komunikasi, dan ada simbol awan yang berubah-ubah. Jadi tidak setiap hari Angie ini diganggu, tapi kadang diganggu, kadang enggak, seperti itu, tergantung lihat kondisinya. Selanjutnya mari kita lihat di sini. Apa yang menyebabkan kamu selalu mengikuti kehidupan Angie? Yang membuat saya terheran ini seperti ini teman-teman. Kalau itu pelakunya jin itu kelahiran di tahun berapa? Karena kalau jin lahir di tahun kerajaan-kerajaan, dia tidak akan mudeng tentang dengan kemajuan komunikasi saat ini, yang pakai HP, yang WA dan lain sebagainya, yang shopping online. Dia nggak mudeng. Dia ingatannya tentang keadaan di zaman kerajaan dulu. Makanya waktu Angie cerita ada pesan WA, kemudian ada belanja online, membuat saya juga agak wow, sebegitu hebatnya si setan ini ya, mengganggu Angie sampai sebegitunya. Angie ini juga sudah ke psikolog kalau nggak salah 4 kali, dan psikolog itu hasilnya Angie masih sehat kejiwaannya. Makanya di sini saya juga sampai, waduh, yang ganggu Angie kok sampai sebegitunya ya, kok kenal masalah teknologi, bisa WA-an, bisa belanja online. Nah kalau jin zaman dulu yang terlahir di abad yang dulu-dulu nggak akan bisa melakukan seperti itu, kecuali ini kalau makhluknya sudah tingkat tinggi, mungkin juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, yang sangat-sangat menakutkan dan lain sebagainya. Wahai dari energi bla bla bla, saya terlihat
kepala apa itu, kepala kayak kepala banteng tapi bukan banteng, nggak ngerti saya kepala apa yang ada tarik, yang ada sungguhnya 2 gitu ya, sama-sama terlihat seperti itu. Apakah itu simbol apa saya nggak mudeng. Di sini terlihat seperti itu. Mengapa kamu mengganggu Angie? Apa yang membuatmu mengganggu Angie sampai di kehidupan saat ini? Laki-laki itu arwahnya laki-laki. Ada simbol gosip, bahan pembicaraan terkait apakah discovery menyukai Angie. Di sini juga ada rasa suka kepada Angie. Karena ada sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Wow. Terkait dari victim korban, usaha-usaha. Jadi seperti ini ya. Mengapa makhluk itu mengganggu Angie? Makhluknya ini laki-laki. Laki-laki, terus tadi itu saya juga ada penglihatan kayak kebo tapi bukan kebo, kayak kambing tapi bukan kambing ya, yang ada sungguhnya 2 yang tajam begitu. Dan di sini ada kaitannya bukan seseorang sih, makhluk itu memiliki rasa suka kepada Angie. Ada sebuah pembicaraan kala itu ya, ada simbol gosip. Pembicaraan kala itu tentang penemuan rasa suka akibat dari kesalahan seseorang yang sudah mengorbankan. Ada victim ya, simbol victim keluar, mengorbankan, dan itu sebagai bentuk usaha. Jadi di sini ada sebuah kayak sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan di dulu-dulunya, bahwa di sini karena sebuah kesalahan, sebuah perjanjian di mana sosok ini ada rasa suka kepada Angie, dan di sini Angie sebagai sosok yang dikorbankan di sini karena usaha dari seseorang. Ini loh ya. Makanya Angie saat ini sampai diganggu seperti itu karena memang sudah ada komitmen dari dulu-dulunya kepada sosok yang di gambaran saya tadi, semacam sosok laki-laki yang memiliki kayak kepalanya kepala bandeng atau kepala kambing. Itu sudah ada perjanjian seperti itu, kesepakatan seperti itu, dan di sini Angie sebagai korban atas kesepakatan itu. Makanya di sini ada discovery seperti yang diceritakan Angie. Kamu milikku. Memang iya. Di sini ada perasaan cinta makhluk tersebut kepada Angie. Mengapa bisa begitu? Ya karena sudah ada perjanjian pembicaraan di kala dulunya itu. Pembicaraan yang merupakan keputusan sebuah kesalahan dari leluhur Angie atau dari orang-orang yang terkait dengan Angie kala itu, dan sudah mengorbankan Angie sebagai bentuk usaha-usaha. Nah, usaha untuk apa ini orang kok bisa melakukan seperti itu? Usaha-usaha untuk apa? Mengapa melakukan seperti itu? Untuk apa? Bergandengan tangan, keluar di kartunya orang dewasa dan anak kecil. Jadi si Angie ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dikorbankan seperti itu untuk dicintai oleh sosok yang seperti itu. Nah, ini loh ya. Ada tujuan apa seseorang dewasa ini mengorbankan Angie? Ada tujuan apa? Sebuah pertanyaan seperti pertanyaan saya. Apa tujuannya? Tujuannya minta maaf orang tersebut ini karena sudah salah langkah. Pikirannya saat itu dia untuk kesempurnaan hidupnya, perfection, kesempurnaan pemikiran, kesempurnaan hidupnya dan lain sebagainya. Karena di sini ada insting, ada tuntunan di dalam hati orang tersebut untuk melakukan hal itu.
dilambangkan serigala. Serigala itu kan binatang yang begitu kejam juga ya. Isolasi, mengisolasikan diri, mungkin kayak melakukan tirakat dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, seseorang ini pada akhirnya meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan, yang sudah menjadikan Angie sebagai korban terkait perjanjian dengan binatang tersebut, makhluk tersebut ya. Karena orang ini tadinya berpikiran ingin hidupnya sempurna. Dia pikir apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Dia pikir itu betul karena di sini ada tuntunan dari hatinya. Nah, hati ini tentunya bisa hati nurani, bisa juga karena bisikan-bisikan juga bisa, dikarenakan di sini ada sebuah perbuatan kesalahan yang berkomunikasi dengan ilmu-ilmu, ada simbol sama, ilmu-ilmu yang ilmu hitam ya. Dan di sinilah dia, orang tersebut berusaha mengisolasi diri, menjauhkan dari lingkungan berritual khusus agar hidupnya bisa sempurna sesuai apa yang diharapkan. Tapi ini adalah perbuatan salah karena ternyata apa yang dilakukan, ritual yang dilakukan itu harus ada penumbalan. Nah, Angie inilah yang digadang-gadang untuk ditumbalkan di sini. Ditumbalkan dalam bentuk misalnya menjadi pasangan dari binatang atau makhluk tersebut dan lain sebagainya. Karena ternyata makhluk tersebut ini juga menyukai Angie hingga saat ini loh ya. Hingga saat ini ada rasa cinta kepada Angie. Mengapa Angie dan makhluk ini tidak bisa bersatu walaupun Angie ditumbalkan di sini? Mengapa? Apakah ada hal-hal yang terjadi sehingga makhluk ini sampai mengejar-ngejar Angie hingga di kehidupan saat ini? Mengapa? Ada kesedihan. Oh, kesedihan ini bisa diartikan duka cita loh ya, karena di sini ada seseorang yang menggendong mayat anjing. Apakah di kehidupan yang dulu Angie ini sudah ditumbalkan tapi tidak berhasil, Angie bisa terselamatkan dan sampai saat ini makanya si makhluk ini mengejar Angie? Ada simbol ini loh ya. Tulisannya grief, duka cita karena ada yang meninggal. Kemudian karena doa, Angie terselamatkan karena doa di kehidupan yang dulu itu. Tapi di sini juga ada ketidakpuasan. Kemungkinan Angie ini sudah menjadi tumbal oleh seseorang yang menginginkan kehidupannya sangat baik, menginginkan kehidupannya makmur, sempurna seperti apa yang dipikirkan, dengan melakukan ritual-ritual khusus yang pada akhirnya menumbalkan Angie. Tapi sayangnya itu tidak berhasil. Angie tidak berhasil ditumbalkan di sini. Dan kehidupan yang dulu tidak berhasil ditumbalkan dikarenakan ada doa-doa yang menyertai dia. Ada orang-orang baik yang mendoakan dia. Ada orang-orang baik yang melindungi dia kala itu. Tapi si binatang ini, saya sebut binatang saja ya, si makhluk binatang ini ada ketidakpuasan terhadap usaha dari pihak Angie yang ingin meloloskan Angie dari penumbalan tersebut, seperti itu. Makanya ketika Angie terlahir di kehidupan saat ini, si makhluk binatang tersebut masih saja mengejar dengan cintanya ini, Kemudian saya lihat lagi, apakah Angie bisa menghindarkan diri dari makhluk tersebut di kehidupan saat ini? Tentunya misalnya dibantu dengan orang pintar, di ruqyah atau di apapun. Apakah bisa menjauhkan diri dari makhluk ini? Ada simbol cintanya keluar, tidak bisa. Jadi
agak sulit untuk bisa menyembuhkan atau bisa menghalangi Angie dari makhluk ini, karena memang ada tautan dari masa lalu dan masa sekarang. Ada sesuatu yang harus terbayarkan di kehidupan saat ini, dan Angie harus bisa legowo menerima kejadian yang ada saat ini. Yang penting Angie tahu bahwa semuanya ini ada rentetannya dengan karma dari masa lalu. Ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu yang ingin mempersembahkan Angie di kehidupan yang dulu untuk sebagai tumbal. Nah, untungnya Angie bisa terselamatkan saat itu, ya, bisa terselamatkan dan terlahir kembali di kehidupan saat ini. Tapi si binatang ini selalu mengikuti Angie karena merasa tidak puas atas apa yang sudah dijanjikan oleh misalnya leluhur Angie yang sudah menumbalkan Angie ini. Makanya tetap mengejar Angie di kehidupan saat ini, karena memang ada rasa suka, ada penemuan dan rasa suka dari binatang tersebut kepada Angie. Ya, jadi Angie juga harus hati-hati. Masalah ini mungkin akan dialami Angie sampai nanti. Yang penting Angie udah tahu bahwa benang merahnya perkara ini memang ada sangkut pautnya dengan leluhur Angie yang sudah melakukan sebuah ritual yang kurang bagus, yang pada akhirnya berimbas kepada kehidupan Angie saat